Dan terima kasih teman-teman semuanya pada siang hari ini tadi antara Kejaksaan Negeri Batu dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang melakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan tahun-tahun kemarin, cuma ini masa berlakunya sudah habis, maka MOU dimaksud diperpanjang. Jadi terkait dengan tugas kejaksaan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kemudian dilanjutkan rapat forum koordinasi pengawasan, pemeriksaan, dan kepatuhan badan usaha oleh anggota tim terdiri dari kami dari Kejaksaan, kebetulan ketua yang ditunjuk adalah Kajari, kemudian dari BPJS Kesehatan, Ibu Kepala Cabang, Bu Dinas sebagai sekretaris, dan dinas instansi terkait, ada Dinas Tenaga Kerja baik provinsi maupun kota, ada Dinas PTSP Penanaman Modal, dan teman-teman Jaksa Pengacara Negara. Dari dua kegiatan ini perlu saya sampaikan, yang pertama untuk MOU, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan pasal 30 di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan bisa atau bertugas memberikan bantuan hukum kepada pemerintah, BUMN maupun BUMD. Nah, BPJS Kesehatan itu masuk kategori dimaksud, maka kami punya tugas untuk membantu tugas BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua terkait rapat forum tadi banyak dibahas bagaimana kiranya kepatuhan para badan usaha yang ada di Kota Batu semakin meningkat, walaupun selama ini ternyata berjalan dengan baik, dan kalau saya lihat data yang disampaikan oleh Ibu Kepala Cabang, Batu termasuk salah satu kota yang cukup baik kepatuhannya, namun ini perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkan kepatuhan? Karena pelayanan kesehatan masyarakat itu adalah sesuatu yang utama bagi pemerintah, maka melalui BPJS Kesehatan masyarakat dipikirkan bagaimana cara mengatasi jika mengalami sakit. Salah satunya adalah mereka yang bekerja di badan usaha. Nah, oleh karena itu kami akan memberikan pemahaman kepada para badan usaha agar para pekerja, para karyawannya untuk diikutkan, didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan berbagai ketentuan sudah barang tentu. Nah, ini kami bersama-sama dengan tim berupaya untuk meningkatkan bagaimana tingkat kepatuhan badan usaha dimaksud, agar kiranya nanti para teman-teman saudara kita yang bekerja di badan usaha relatif terjamin kesehatannya. Walaupun ini kita semua tidak akan minta, mudah-mudahan tidak ada yang sakit, tapi kalaupun ternyata harus sakit, sudah ada jaminan yang akan bisa dilakukan. Kira-kira itu apa yang sudah kita lakukan, konkretisasi dari bentuk kerjasama itu. Yang pertama, kalau memang dari pihak BPJS ada beberapa badan usaha yang menurut pertimbangan BPJS kurang patuh, sudah dilakukan berbagai pendekatan dan persuasif, ternyata tidak. Dari BPJS Kesehatan memberikan atau minta bantuan kepada kami Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara, memberikan surat kuasa khusus untuk melakukan semacam penagihan atau melakukan persuasivitas kepada badan usaha untuk segera bisa melaksanakan kewajiban dengan patuh tersebut. Nah, tadi data ada berapa yang telah disampaikan, ada sekitar beberapa badan usaha yang tadinya belum mendaftarkan kepada BPJS, memberikan kuasa kepada kita, kemudian kita undang, akhirnya ada sebagian yang sudah kemudian mendaftarkan. Pula terhadap badan usaha yang tidak patuh, artinya sebenarnya sudah mendaftarkan tapi ada tunggakan dan sebagainya. Nah, kemudian dari BPJS minta kepada Jaksa Pengacara Negara untuk membantu menyelesaikan, kita undang secara persuasif, akhirnya sebagian sudah membayar dan sebagainya. Nah, kalau data yang ada saya pikir sudah cukup banyak Ibu ya, kira-kira di tahun kemarin itu
sekitar 385 badan usaha yang sudah terdaftar. Jadi artinya ya kita perlahan tapi pasti dengan tim yang solid untuk memperhatikan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan. Perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani, artinya di sini perjanjian kerjasama ini adalah perpanjangan ya, di mana tahun-tahun sebelumnya seperti yang tadi disampaikan Pak Kajari bahwa kerjasama ini sudah berjalan sangat baik, sehingga di tahun ini kita yang kita butuhkan adalah kerjasama ini harus continue berjalan seperti yang di tahun-tahun sebelumnya. Bentuk dukungan yang kita harapkan dari Kejaksaan Negeri Kota Batu ini adalah yang pertama adalah rekomendasi-rekomendasi yang diberikan berupa outputnya, yaitu tingkat kepatuhan badan usaha di sini harus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bentuk dukungannya berupa apa? Yaitu pemberian surat kuasa khusus dari BPJS Kesehatan kepada Kejaksaan, di mana nanti dari pihak Kejaksaan Negeri akan melakukan mediasi kepada badan usaha yang belum patuh, baik itu kepatuhan untuk pendaftaran ataupun kepatuhan untuk menyampaikan data, baik itu data jumlah karyawan maupun data gaji, termasuk juga kepatuhan untuk disiplin membayar iuran. Dari 3 jenis kepatuhan inilah nanti yang akan kita berikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan untuk dilakukan mediasi. Harapan kami nantinya dari mediasi yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan kepada perusahaan-perusahaan yang belum patuh tersebut nantinya bisa meningkatkan kepatuhan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 2021 ini kami mendapatkan data badan usaha potensial itu kurang lebih sekitar 107 badan usaha. Dari bulan Januari sampai dengan saat ini bulan Juni, itu dari hasil kegiatan marketing yang kita lakukan, yaitu melalui canvassing dan telemarketing. Kemudian kalau mereka nanti dari kegiatan tersebut tidak patuh, itu kita limpahkan ke petugas pemeriksa kami di BPJS Kesehatan. Ini yang patuh itu baru 25 badan usaha dari 107 badan usaha potensial yang seharusnya mereka 100% patuh untuk segera mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan. Pertama, ini pasti kondisi pandemi ya, pandemi COVID-19. Jadi karena Batu ini yang terbesar adalah sektor pariwisata, di mana dengan kondisi pandemi ini sektor pariwisata juga sangat berdampak, sehingga itu yang dijadikan alasan utama mereka belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Jadi indikator ya, kriteria badan usaha yang harus mereka memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya mendapatkan jaminan sosial ya, baik itu ke BPJS Kesehatan maupun ke BPJS Ketenagakerjaan, adalah semua badan usaha yang sudah terdaftar di apa itu namanya, di OSS. Ya, di OSS, dimana pada saat awal mereka untuk izin berusaha, dia kan pasti mendaftar OSS dan mendapatkan nomor induk berusaha. Nah, begitu dia sudah mendapatkan nomor induk berusaha, otomatis dia sudah wajib memberikan seluruh hak karyawan ya, baik itu jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan.